Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada matriks. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis matriks serta kesamaan dua matriks ya. Nah, pada operasi matriks di sini hanya ada 3 saja, penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, untuk perkaliannya ada perkalian skalar dengan matriks itu sendiri, ada juga matriks dengan matriks ya. Jadi ada 2 jenis. Nah, di sini tidak ada pembagian seperti bilangan biasanya ya. Karena ini matriks, hanya ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saja. Nah, yang pertama penjumlahan dua matriks. Jadi, dua matriks itu bisa dijumlahkan dengan syarat ordonya harus sama, barisnya, jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Nah, sehingga nanti bisa dijumlahkan setiap elemennya ya dengan posisi yang sama. Nah, ini sifatnya yang pertama komutatif, asosiatif, kemudian dia punya matriks identitas ya. Matriks identitas dalam penjumlahan kan 0 ya, bukan 1. Kalau 1 itu matriks identitas untuk perkalian. Kemudian dia punya inverse. Inverse-nya adalah min A ya. Min A tambah A itu 0. Kemudian, nah ini T itu adalah simbol dari transpos ya, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi transpos itu yang tadinya baris dijadikan kolom, yang tadinya kolom dijadikan baris gitu ya, kebalikannya. Nah, ketika ada A tambah B dijumlahkan, ya matriks A dan B dijumlahkan, kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan A transpos tambah B transpos. Kita langsung saja ke contoh. Jadi syarat penjumlahan matriks itu harus sama ordonya ya. Nah, ini ada matriks P dan Q, dia berordo sama, yaitu 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Nah, berarti bisa kita jumlahkan. Kalau berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan. Nah, penjumlahannya itu mudah, yaitu caranya elemen yang posisinya sama, kalian jumlahkan. Jadi 2 ditambah negatif 2, 0, 1 tambah 10, 11, 3 ditambah 7, ya 10 ya. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1. Jadi mudah. Jadi syarat penjumlahan itu posisi harus sama dan posisi yang sama itu dijumlahkan, kemudian syaratnya baris dan kolomnya harus sama. Dalam pengurangan juga sama, nggak beda jauh ya. Dia tapi sifatnya itu tidak komutatif ya. Jadi beda, A min B itu tidak sama dengan B min A. Kemudian matriks identitasnya 0 sama, dan inverse-nya juga sama ya. Nah, untuk contohnya ini sama, ada PQ. Kalau kita kurangkan, berarti tinggal kurangkan saja elemen yang posisinya sama. Berarti 2, ini kan, 2 dikurangi negatif 2, 4. 1 dikurangi 10, negatif 9. Gitu, seterusnya ya. Jadi, penjumlahan pengurangan masih mudah. Syaratnya, ordonya harus sama. Jumlahkan atau kurangkan elemen yang posisinya sama. Seperti itu. Nah, untuk perkalian skalar dengan matriks, itu misalkan K itu adalah sebuah bilangan real ya. Skalar itu dia hanya berupa nilai saja kan ya. Kalau dalam vektor kan, kalau vektor itu mempunyai nilai dan arah, kalau skalar kan hanya memiliki nilai saja. Atau konstanta kalau bisa dikatakan seperti itu. Nah, cara perkaliannya tinggal kalian kalikan saja si skalar dengan elemen-elemen dari si matriks tersebut. Nah, untuk sifatnya ini seperti ini. A kecil dan B kecil ini bisa dikatakan kita sebagai skalar ya, atau konstantanya. Kemudian A besar itu sebagai matriks. Nah, ini bisa kalian masukkan tuh. A skalar ya, konstanta masuk dikalikan dengan matriks A, ditambah atau bisa dikurang ya, sesuai dengan yang di sini. Skalar B dikali dengan matriks A. Dan ini juga sama untuk sifat-sifat dari perkalian skalar ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke contoh saja. Misal ada matriks B, dia berordo berapa baris tuh? 3 baris ya.
1, 2, 3, 3 baris dan 2 kolom. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai dari 3B. Itu. Caranya berarti 3-nya itu tinggal kita kalikan ke dalam elemen anggota si B ya. Elemen matriks B. 3 kali 1 ya 3, 3 kali min 3 ya min 9 gitu ya. Dan seterusnya, tinggal dimasukkan saja. Itu masih mudah ya untuk skalar. Nah, yang selanjutnya itu perkalian antar matriks. Jadi matriks dengan matriks. Nah, dua matriks itu bisa dikalikan dengan syarat, nah seperti ini. Dengan syarat si kolom matriks A, matriks pertama ya, harus sama dengan baris matriks kedua atau matriks B. Ini harus sama. Supaya nanti dia melebur, yang tengah-tengahnya melebur, jadi tersisa awal dan akhir. Di awalnya M, akhirnya P. Nah, jadi nanti terbentuk matriksnya itu berordo M kali P. Nah, ini untuk sifat-sifatnya. Tidak seperti di bilangan biasanya. Kalau bilangan biasa kan dia 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 ya. Tapi kalau dalam matriks, A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Nah, ini untuk matriks identitasnya itu 1 atau I. Kemarin yang di jenis-jenis matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Gitu ya. Dan harus berbentuk persegi atau berbaris dan berkolom sama gitu ya. Jumlah baris dan kolomnya harus sama. Kita langsung ke contoh saja. Ini ada dua buah matriks A dan B. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti tidak bisa dikalikan. Nah, ini tentukan misalnya A kali B gitu ya. Nah, ini matriks A, kolomnya kan 2 ya. Matriks B barisnya 2. Berarti sama ya. Jadi tengah-tengahnya dia sama, maka dia bisa melebur. Nah, sama. Jadi tersisa awal dan akhirnya. Awalnya yaitu 3 dan akhirnya adalah 2. Berarti nanti hasil perkalian A dan B itu akan berordo 3 kali 2. 3 baris 2 kolom. Nah, gitu ya. Nah, kita tuliskan saja ini soalnya seperti ini. Nah, ini untuk apa ini? C11. Misalnya itu hasil perkalian AB itu bisa diibaratkan dengan elemennya itu C ya. Kan tadi sudah kita tahu bahwa hasilnya itu akan berordo 3 kali 2, berarti kita siapkan tuh 3 baris 2 kolom. 1, 2, 3, 3 baris dan 2 kolom. Berarti kita harus lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk C11 itu ibaratnya C11 itu tuh adalah hasil dari perkalian AB ya. Ini untuk memudahkan saja. C11 berarti baris 1 kolom 1. Baris satunya punya matriks A, kolom satunya punya matriks B. Hati-hati ya. Kemudian kita kalikan. Cara pengaliannya satu-satu. Awal dengan awal ditambah akhir dengan akhir. Jadi 1 kali 0 ditambah negatif 3 kali 1. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan yang tadi perkalian skalar dengan matriks ya. Hati-hati. Ini dua matriks lumayan agak bingung dan harus teliti. Coba kita coba yang lainnya. C12 itu berarti baris 1 kolom 2. Nah, berarti baris satunya punya matriks A, kolom 2-nya punya matriks B. Kita tinggal kalikan, berarti 1 kali 3 ditambah negatif 3 dikali 2. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. C21 berarti seterusnya gitu ya. Jadi satu-satu punya matriks A, barisnya, kolomnya punya matriks B gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian dapatkan hasilnya setelah disederhanakan ya. Nanti akan mendapat hasilnya adalah
seperti ini ya kita. Min 3, min 3, 12, 39, 7, dan 20. Gitu ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.